Pembicaraannya menarik sekali hari ini. Tapi mungkin kita udah mau tutup nih. Mungkin coba apa yang dilihat dari hal ini deh. Kalau dari saya sih di sini saya ngeliat nenek tuh luar biasa. Kan sekarang perempuan-perempuan nih harus belajar dari nenek. Satu ya, melakukan segala sesuatu ikhlas. Kedua, kerja keras. Ketiga, saya lihat nenek itu mengerjakan segala sesuatu untuk kepentingan orang lain. Nah, itu yang luar biasa. Kalau dari Nasar? Sama, kurang lebih seperti itu. Yang jelas maksudnya tidak semua orang tua dan mau ya kerjaan, rata-rata kan kalau orang tua pasti sekarang diem di rumah, diurus gitu sama anaknya atau cucunya kayak nenek gini. Tapi nenek ini mau gitu sampai ke bangunan-bangunan apa, ngaduk semen apa, itu luar biasa, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Bang Udin, kalau buat ibu punya harapan nggak? Ya harapannya sehat aja. Sehat aja. Sehat, panjang umur, terus Maudin bisa menunggu ibu sampai akhir hayat itu. Oke. Nah ini yang paling menarik mungkin kalau saya nanya sama nenek punya harapan nggak buat anak-anak muda? Kan nenek udah bilang, jadi anak cucu, anak muda jangan sampai kayak nenek. Berjuanglah kita. Bagaimana cara sekarang zaman kemajuan ya, kerja dimanapun kita harus punya ijazah. Jadi alhamdulillah cucu semua juga sekolah ada. Bahkan merdeka itu merdik karena kedaek. Bekerja apapun juga itu kalau kita nyareat bekerja insya Allah akan berhasil. Amin. Nek, saya mau nanya satu. Nenek menjaga pintu kereta tersebut. Untungnya apa buat Anda? Apa? Untungnya buat nenek apa jaga itu? Wih, bahagia banget dong. Karena apa? Nenek ada di situ. Jadi apa? Kita itu ada sebalik ke pemerintah baik, kita juga harus baik dong. Apa kemampuan kita? Kemampuannya ngasih tahu ada kereta dikasih tahu orang lewat. Jadi banyak terima kasih. Gitu. Bahagia bang. Iya. Wow, oke. Luar biasa nih. Kayaknya kita harus belajar banyak ya dengan mereka ya, dan apalagi dengan nenek nih yang punya. Makanya tadi pertanyaan saya, Anda dapat apa gitu? Terus ngapain mau melakukan ini gitu? Ternyata bahagia, seneng aja bahagia gitu. Aja. Ada pekerjaan tersebut. Nah, saya dengar katanya Anda tuh lagi mau beli kacamata, katanya bener? Iya. Buat apa? Ya kan kalau baca, jadi ini begini, kalau ada surat dari mana, nunggu anak cucu. Jadi kalau ngaji tuh, Pak. Kalau ngaji buat udah ngaji dua ya? huruf aja udah. Kunang-kunang. Iya, jadi makanan sama anak-anak kamu. Dan katanya mau ngafalin Al-Quran juga dan butuh kacamata. Saya punya hadiah buat nenek. Alhamdulillah. Oke. Jadi ada Al-Qurannya dan ada kacamatanya juga. Terima kasih. Semoga Allah mengasih milik rezeki lagi anu manfaat semuanya ya. Nek, kacamata dicoba Nek, pengen lihat kalau Nek pakai kacamata. Nek coba. Wah, dipegang ngelayan anak. Wah, mukanya juga nggak bisa sayang. Saya bukain. Ajarin dulu dong. Sip. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya bisa Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Biar makin gelis Nek. Ya makin peot. Wah gagah ya. Ya mudah-mudahan acara Hitam Putih bisa bermanfaat juga ya buat kita semua, bisa menginspirasikan kita semua juga. Tapi mungkin saya melihat nenek ini saya punya bukan cerita tapi punya pesan gitu. Karena waktu ayah saya meninggal tahun 2007 ya, itu ada yang menarik yang membuat saya teringat dari kisah nenek ini. Jadi sekitar seminggu sebelum ayah saya meninggal, itu saya ulang tahun. Jadi saya ulang tahun tanggal 28 Desember, ayah saya masih datang, tanggal 1 Januarinya ayah saya meninggal. Komplikasi lah katanya, tapi masuk rumah sakit hanya karena sakit mah, terus tiba-tiba komplikasi dan meninggal. It was a shock pada saat itu. It's really shock, tapi ada yang menarik. Yang menarik adalah ketika saya berulang tahun, ayah saya itu menghampiri saya. Terus dia meluk saya, dia bilang selamat ulang tahun. Terus ayah saya bilang begini, Papa udah seneng banget ngelihat kamu hidup udah sukses sekali. Jadi kamu sebenarnya udah bisa jalan sendiri, udah tidak butuh Papa lagi. Tugas Papa sudah selesai. Tiba-tiba beberapa hari setelah itu meninggal lah. Well, what I think is, apa yang saya pikir adalah bahwa
ini negatifnya ya, ketika ayah saya mengatakan bahwa tugas saya sudah selesai, mungkin memang benar sudah selesai membimbing saya untuk menjadi orang. Tapi mungkin pada saat dia mengatakan itu, di saat itu juga dia give up the whole life to be taken. Dia menyerah bahwa saya udah selesai. Saya udah tidak perlu harus ngapa-ngapain lagi, tugas saya di dunia sudah selesai. Dan saya lihat yang membuat nenek ini menjadi tetap semangat, tetap tidak pikun, tetap bisa bicara seperti ini, tetap kuat, adalah karena nenek ini merasa bahwa tugasnya tidak selesai. Karena tugasnya untuk membantu orang lain di rel kereta tersebut tidak pernah selesai. Makanya sampai kapanpun. Karena dari tadi cara bicaranya, mungkin kalau ditanya, Nek mau sampai kapan? Kapan aja. Tidak akan pernah selesai. Jadi, I think that's the power of life ya. Ketika Anda memiliki tugas yang menurut Anda itu harus Anda jalankan gitu ya. A patience of life ya. You will live longer to get that goals, whatever it is. Saya dari Corbusier, inilah Hitam Putih. Kita joget sama-sama, berdiri dong penonton Hitam Putih. Sok goyang nih. Tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Oh, dan janganlah kau ragukan luasnya cintaku, yang putih tulus untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut, dan seluas cinta yang ku punya, dan sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Tingginya langit, dan setinggi kasih yang ku punya, dan setinggi kasih yang ku rasa, cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu, cintaku tanpamu.